Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasbihi nasta'in wa ala urudin wa adihim wa assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahman Arifin, SE MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kami hormati, Ibu Septi Kurnia Prastiwi, SE MM, selaku Kepala Laboratorium FEBI. Yang kami hormati, Bapak Wira Adi Brata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Jawa Tengah II. Yang kami hormati, Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, SE, pemateri kita pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Diana Fatika, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2021, yang akan menjadi MC sekaligus moderator pada sore hari ini. Mohon perhatian peserta sekalian, Zoom akan dikunci beberapa saat setelah pemaparan materi. Jadi dimohon untuk tetap berada di Zoom meeting ini selama praktikum agar dapat melakukan absensi di pertemuan ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua opening speech, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutupan. Menginjak acara pertama adalah pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang kelima ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu opening speech dari Bapak Wira Adi Brata, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah II. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Wira, waktu dan tempat disilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diana. Terima kasih juga kepada Pak Yusuf atas waktu yang diberikan kepada kami dari Bursa Efek Indonesia. Dan kepada teman-teman KSPM, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, kemudian menyusun acara sedemikian rupa ya, sehingga kita bisa bertatap muka lagi. Nah, teman-teman, sekolah pasar modal kali ini cukup unik ya, karena biasanya kita sekolah pasar modal itu 1 hari, ini tuh benar-benar 1 semester yang kalian akan dapat ilmunya tuh banyak banget gitu. Nah, saya izin untuk minta waktu sebentar, karena pada waktu acara pertama kemarin saya ada materi yang belum sempat saya tampilkan pada waktu itu karena keterbatasan waktu, kemudian ini saya minta waktu sebentar. Terakhir, beberapa waktu lalu kita sempat membahas jumlah investor yang ada di pasar modal. Jadi di pasar modal itu teman-teman ada terbagi 2 investor, satu investor asing dan satu investor domestik. Nah, di investor domestik itu terbagi 2 lagi, satu investor retail dan satu lagi investor institusi. Nah, investor retail itu apa? Investor retail itu kayak kita ini, perorangan itu teman-teman. Kita adalah termasuk investor retail. Nah, itu posisinya ada di warna merah di paling atas kepemilikannya. Kita cuma 14%. Bayangin, jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak itu kita cuma 14% masuk ke
ke retail di situ komposisinya. Kemudian yang institusi ini adalah investor yang dari perusahaan, teman-teman. Kayak misalnya perusahaan BPJS, asuransi gitu ya. Kalau kita bayar BPJS, duitnya itu bukan disimpan BPJS, teman-teman. Duitnya itu dikelola. Dikelola, kemudian kemana ngelolanya? Di pasar modal. Nah, itu mereka disebut dengan investor institusi. Nah, yang bawah itu adalah investor asing. Nah, investor asing ini posisinya cukup gede ya, 46%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa komposisi investor asing yang sangat besar di tempat kita ini menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenapa kok bisa melihat dari situ? Jadi ketika investor asing itu mau menginvestasikan uangnya di suatu negara, tentu dia akan melihat potensi nggak negara ini, pertumbuhan ekonomi oke apa enggak. Kalau ada konflik, kemudian ekonominya nggak tumbuh, ngapain dia menempatkan uangnya di sana, gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat satu sisi seperti itu. Tapi ada kacamata lain yang melihat bahwa dengan investornya asing yang sangat besar, itu juga berpotensi menimbulkan risiko loh. Apa kira-kira teman-teman risiko? Risikonya adalah ketika investor asing ini kompak untuk keluar dari pasar, keluar dari Indonesia. Kira-kira apa? Sahamnya pada turun semua, dan itu pernah kejadian. Pernah kejadian di 2017-2018, indeks saham kita itu anjlok, itu gara-gara orang investor asing pada keluar di Indonesia. Karena apa? Apakah karena kerusuhan di Indonesia? Bukan. Karena ada krisis di luar negeri yang kemudian menyebabkan uangnya di Indonesia itu harus diselamatkan untuk harus menyelamatkan asetnya di sana dari uang yang ada di Indonesia. Nah, itu. Kita dari Bursa Efek Indonesia terus mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat supaya melakukan investasi pasar modal supaya kita tuh jadi investor di negara sendiri, gitu. Nah, itu adalah yang gambaran paling atas ya. Nah, kalau yang bawah ini teman-teman, yang bawah ini adalah melihat dari total transaksi, yang sering transaksi di pasar modal. Wah, ternyata yang sering transaksi di pasar modal itu justru masyarakat atau investor retail, 63% loh. 63% itu orang masyarakat kita itu senang trading, suka jual beli. Investor asing justru malah cuma 22%. Dia justru membeli saham, didiamkan untuk jangka panjang, gitu ya. Institusi pun begitu. Nah, dengan karakter masyarakat Indonesia yang suka jual beli, yang suka trading, makanya nanti kan Pak Yusuf akan menceritakan atau membaca grafik ya, grafik dari Yahoo Finance, dari tools yang lain, itu sangat penting karena karakter kita kebanyakan di masyarakat Indonesia itu suka jual beli, suka trading. Itu yang menjadikan itu menjadi penting. Nah, dari 742 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia nih, teman-teman. Ini ada, teman-teman udah tahu semua kan ya, ada Sritek, kemudian ada Antam, ada Bank Syariah Indonesia, ada Kalbi Farma, ada Sido Muncul, ada Telkom. Perusahaan-perusahaan yang ada di negara yang ada di Bursa Efek Indonesia ini adalah perusahaan yang sebenarnya kita udah kenal, kita udah gunakan, bahkan jasa-jasanya, produknya udah kita pakai. Dan yang membuat mereka menjadi bertumbuh, menjadi laba, itu siapa? Ya kita sebagai konsumennya. Nah, pasar modal itu membuka kesempatan kita bukan hanya jadi konsumen, tapi juga bisa menjadi pemilik perusahaan dengan cara membeli sahamnya. Seperti itu. Pasar modal di kita ini dari 400 pasar modal di Indonesia ini dari 742 saham ini kan dalam satu lebur ya, di dalam satu pasar modal. Nah, kemudian Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia bersama OJK itu melakukan screening terhadap saham-saham yang syariah dan non syariah. Nah, jadi ada istilah pasar modal syariah. Ini adalah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bersama stakeholder pada waktu itu, karena masyarakat banyak melihat bahwa orang yang melakukan pasar modal itu ya haram dan lain-lain. Nah, akhirnya kita meminta untuk Majelis Ulama Indonesia mengkaji syariah enggak sih sebenarnya. Tapi ternyata setelah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia, transaksinya udah syariah banget kok, udah menggunakan bayi al-musyawamah akadnya. Sehingga ada jual beli. Harganya berapa tertera di situ. Oh, 1.000. Kita mau nawar dari 1.000 menjadi 850 boleh. Orang yang beli mau naikkan harga dari 1.000 ke 1.100 juga boleh. Nanti ada negosiasi, kemudian tawar-menawar, deal di harga yang disepakati. Itu namanya bayi al-musyawamah. Jadi
sudah sesuai syariah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harganya itu transparan, tidak membeli kucing dalam karung. Kalau kita membeli kucing dalam karung itu kan kita ambil bayar 10.000 katakanlah, kemudian kita ambil kucingnya nggak kelihatan di dalam karung. Kalau di pasar modal ini harganya sudah tertera, harganya sekian, kemudian kualitasnya produknya juga kita bisa lihat dari sisi laporan keuangannya gitu ya. Dari transparansi itu kemudian Majelis Ulama Indonesia, loh ini udah mekanisme udah sesuai transaksi, udah sesuai syariah nih. Hanya kata Majelis Ulama Indonesia, tidak semua saham yang ada di bursa ini syariah. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia mengelompokkan saham-saham syariah dan non syariah. Nah, untuk saham yang syariah itu harus memenuhi 3 kriteria, teman-teman. Yang pertama adalah perusahaan tersebut menjual produk atau menghasilkan produk atau jasa itu tidak boleh melanggar syariat Islam. Yang pertama. Contohnya kalau dia produksi bir bintang udah langsung dicoret tuh, karena nggak syariah. Dia bank konvensional yang berbasis riba itu juga nggak syariah. Dan rokok itu juga nggak syariah. Kalau Sritek syariah nggak? Kita lihat produknya apa? Oh kain, dari mana dapat sini? Oh berarti syariah. Indofood, lihat tuh kajiannya, bahan yang dibuat apa? Oh ternyata halal semua, jadi syariah. Dari sisi produknya dinilai dulu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi rasio laporan keuangannya. Kalau produknya tadi udah syariah, kemudian kita lihat lagi ke dalamnya. Di dalamnya ini Majelis Ulama Indonesia mengatakan perusahaan yang syariah itu tidak boleh memiliki hutang lebih dari 45% dari total aset yang dimiliki. Jadi batasan biaya hutang itu tidak boleh lebih dari 45%. Boleh hutang, tapi nggak boleh lebih dari 45%. Kenapa kok seperti itu berkaitan sama syariah? Ini adalah untuk keamanan investor. Kalau misal perusahaannya bagus, orang investasi oke, silahkan. Tapi kalau perusahaannya ternyata batuk-batuk, nggak sehat karena utangnya banyak, lebih banyak mudorotnya nanti bagi investor. Sehingga itu tidak syariah. Yang ketiga, ini adalah rasio atau pendapatan non-halal. Jadi pendapatan non-halal dari perusahaan itu boleh, tapi nggak boleh lebih dari 10%. Contoh nih, Sritek tadi syariah, kemudian hutangnya juga, katakanlah tidak punya hutang lebih dari 45% sudah syariah. Nah, kemudian ketika dilihat hasil penjualannya, ternyata kain-kain itu dijual kepada perusahaan yang memproduksi alkohol misalnya, untuk penyaringan alkohol dan lain-lain, dan itu lebih dari 10%. Nah, perusahaan tadi jadi nggak syariah, karena ada pendapatan yang dijual kepada perusahaan lain, yang perusahaan lain itu menghasilkan produk yang tidak syariah. Jadi ada tiga hal yang menjadi syarat ya, menjadi syarat dari si. Sebelum nanti saya akan menjelaskan perlu pusing dalam artian untuk melihat, mencari bagaimana perusahaan ini syariah apa enggak, karena di Bursa Efek Indonesia sudah ada namanya DES, Daftar Efek Syariah. Nah, itu sudah dikelola semua oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan screening, berdasarkan dari pengkajian yang dilakukan oleh kemudian OJK. Mereka akan menyampaikan kepada bursa, halo bursa, ini loh saham-saham yang syariah, tolong dibuat peraturannya, ini yang syariah, ini yang enggak. Dan itu dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Nah, bagi teman-teman yang mau investasi syariah, coba cari di daftar efek syariah, itu adalah saham-saham yang syariah. Nah, ini adalah beberapa materi yang kemarin belum sempat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan pada teman-teman, dan sekali lagi buat teman-teman jangan jangan pusing dengan apa yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf nanti. Ini kita akan belajar sejarah sebenarnya. Nanti kita akan belajar sejarah. Kenapa mau belajar sejarah? Karena yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf nanti adalah harga-harga sebelum, harga-harga sesudah atau yang sudah terjadi. Jadi kita akan melihat sejarah. Oh, harga dulu Indofood segini. Oh, harga Unilever dulu sempat segini, sekarang segini. Kita belajar sejarah sebenarnya. Jangan pusing melihat chart, itu ada sederhana, nanti kita ilustrasikan dengan hal-hal yang sangat mudah sehingga teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Mungkin itu tambahan dari saya. Selamat menikmati rangkaian sekolah pasar modal ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya teman-teman, membahas tentang chart juga ya nanti. Nah, saya kembalikan kepada Mbak Dian.
Silahkan Mbak Dian. Baik Pak Wira, terima kasih atas waktunya, dan berhubung Bapak Wira nanti masih ada acara, disilakan jika Bapak ingin meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Wira. Terima kasih banyak Mbak Diana, terima kasih juga Pak Yusuf sudah memberikan kesempatan. Siapa? Ya. Motor nuwun sangat ya, Pak. Sami-sami Pak, sama-sama Pak Yusuf. Terima kasih juga. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman, memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, SE. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Yusuf, waktu dan tempat silakan. Oke. Terima kasih Mbak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf teman-teman ya, baru bisa bergabung. Baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Mbak? Jelas. Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf ya teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya benarkan dulu. Oke, siap. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, biasa dipanggil Yusuf ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita bersama-sama akan coba kita tutorial cara penggunaan aplikasi yang nanti akan teman-teman gunakan untuk menganalisa yang tadi sempat dibahas sama Pak Wira ya. Nanti kita akan ngeliat masa lalu ya. Ya, seakan-akan kayak gamon nih, gagal move on ya. Oke, nanti kita ngeliat harga-harga. Jadi kita nanti cuma sekedar kayak kita keliling-keliling, kita ngelihat sebuah website yang bisa kita gunakan. Intinya adalah nanti pada pertemuan kali ini kita akan coba lihat sebuah alamat website yang membantu teman-teman semuanya untuk bisa menganalisa saham. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kami harapkan teman-teman jangan lupa nanti untuk bisa mengingat-ingat posisi-posisinya ya. Jadi nanti ke depan teman-teman, karena pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah chartnya. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu kita akan langsung coba aja teman-teman ya. Jadi nanti pada kesempatan kali ini kita akan lebih ke penggunaan website di Yahoo Finance. Jadi teman-teman nanti akan bisa langsung tutorial cara membuka Yahoo Finance di web browser teman-teman masing-masing. Jadi gini teman-teman, sebenarnya ketika teman-teman sudah punya aplikasi iPod ya di sini ya, kalau kalian sudah buka rekening itu, kalian juga ada aplikasi untuk memudahkan teman-teman semua untuk menganalisa saham. Nah, itu juga bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, tapi kita juga memberikan alternatif teman semuanya yang bisa diakses secara langsung, itu nanti menggunakan website atau juga browser kalian masing-masing menggunakan HP. Itu ya teman-teman ya. Oke. Saya langsung mohon izin ya. Kita share screen aja. Oke, apakah terlihat sudah? Iya Pak, terlihat. Ya, oke. Maaf nih ada iklan ya karena kita pakai aplikasi web browser langsung gini. Oh, masih loading ya? Oh ya udah kelihatan. Oke teman-teman, jadi nanti teman-teman di sini nanti bisa akses yang namanya Yahoo Finance ya. Itu bisa diketikkan aja Yahoo Finance, finance.yahoo.com ya. Nanti kalau teman-teman buka itu langsung otomatis tampil seperti yang ada di layar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah ini, sorry nih ada yang annotation ya ternyata ya. Oke. Bentar. Udah dihapus ya. Makasih. Ya, jadi ini yang pertama, nanti tampilan awalnya seperti ini ya. Kita mungkin ulang dari Google dulu ya. Kalau misalnya teman-teman kadang-kadang bingung, nanti misal dari Google gini, teman-teman tinggal klikkan aja, langsung ketikkan Yahoo Finance. Nanti di enter aja. Nah, nanti ada tampilan yang pertama di atas nih, diklik aja. Nah, nanti awalnya kayak gini nih, Yahoo Finance.
Jadi ini apa? Aplikasi gratis buat teman-teman semuanya untuk membantu teman-teman menganalisa saham, grafik-grafik dan lain sebagainya. Oke, nah di sini nanti teman-teman bisa langsung klikkan di search, bagian search. Nanti silahkan teman-teman masukkan kode saham. Tentunya kode saham ini akan teman-teman dapatkan nanti ketika kita sambil berjalan ya. Kemarin mungkin sudah dapat pelajaran dari Pak Wira, mungkin pertemuan sebelumnya. Mungkin ada tentang pembahasan kode-kode saham. Sudah ada belum Mbak Diana? Gimana, Mas? Ada pernah pembahasan tentang kode-kode saham? Belum ya? Udah, kalau kode-kode saham. Belum ya? Ya, belum. 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 Oke. Jadi gini, kita langsung akan teman-teman bisa sambil searching juga ya nanti. Jadi kita ada di saham itu, kita ada kodenya sendiri-sendiri. Misal seperti Unilever. Unilever itu ntar kodenya UNVR, terus kayak Kalbe Pharma, nanti ada KLBF. Jadi semua nanti ada kode-kodenya. Caranya paling gampang gini aja. Karena kita bertransaksi di pasar modal syariah, jadi kita akan ada yang namanya daftar efek syariah. Nah, gimana sih kita dapat daftar efek syariah? Itu juga bisa kita dapatkan melalui ini di websitenya. Maaf nih. Sorry, saya pindah dulu ya. Coba kita cek langsung, bisa nggak nih? Daftar efek syariah. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, di OJK ada nih. Nah, daftar efek syariah. Nanti teman-teman bisa, nah di sini ada nih, keputusan Dewan Syariah. Kita cek dulu, ada nggak nih? Nah, ini ada lampiran. Sambil sekedar FYI ya, for your information aja. Kita lihat. Ya, nah di sini teman-teman, jadi teman-teman bisa dapat informasi tentang daftar saham yang syariah itu apa aja bisa melalui website OJK. Cara gampang banget sekarang, kita mudah, teknologi kita udah mudah ya, tinggal ketikkan aja. Nah kita nih ada contoh-contoh nih saham-saham yang ada di sini. Nanti teman-teman tinggal milih nanti kita untuk analisa. Jadi mainnya itu nanti by kode saham. Itu ya teman-teman ya. Nah ini kita pakai contoh aja nih. Contoh kita pakai saham. Teman-teman tahu Unilever nggak? Tahu Unilever? Tahu. Sikat gigi? Pepsodent ya? Enggak. Ya. Enggak, pakai Ciptaden. Oke, contoh aja ya. Kita pakai Unilever. Nah ini 201 ya, ada Unilever. Kita copy aja. Nah kita masukkan sini nih. Kita paste aja. Nah ini ada yang JK. Nah ini ya, kita pilih yang ada unilever.jk-nya. Nah diklik. Nah nanti akan tampil kayak gini teman-teman. Nah siap. Nah di sini ini menunjukkan harga penutupan hari ini ya. Jadi teman-teman nih, ini penutupan close di pukul 3.14 PM tadi, itu harganya Unilever adalah 4.420. Nah, posisinya adalah pada hari ini dia closing minus 20 atau 0,45%. Jadi ini keterangannya itu. Nah, Unilever, UNVR tadi, di sini ada lengkapnya. PT Unilever Indonesia, TBK. Ini ada kode sahamnya, Unilever ya, UNVR. Nah, di sini ada summary. Summary itu nunjukin kalau teman-teman sebelumnya, mohon maaf saya boleh tanya ya. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan materi tentang fundamental? Sudah. Fundamental. Sudah ya. Nah, di sini kan kalau nggak salah nih teman-teman lihat sekarang, di sini ada juga tuh yang namanya EPS, earning date-nya, kayak gitu-gitu. Ada dividend date, nanti tanggal-tanggal informasi untuk teman-teman. Ini ada market cap. Jadi banyak ya. Nah ini yang perlu kita baris bawahi adalah contoh. Ini ada summary. Di summary ini teman-teman ada previous close atau di harga penutupan sebelumnya. Di hari sebelumnya bisa juga, atau mungkin juga di jam yang sebelumnya siang tadi. Itu 4.440. Nah tapi ditutup pada sore hari ini 4.420. Jadi otomatis kalau sebelumnya 40,
di sini jadi 20, berarti kan minus 20. Benar atau enggak? Benar ya? Nah, jadi ini waktu harga pembukaan itu pada pagi hari ini, pembukaannya itu adalah 4.460. Nah, kemudian ditutup 4.420. Nah, di sini teman-teman sebagai informasi aja, ini adalah rangkuman pada hari ini. Tapi kita nggak akan terlalu panjang dengan hal ini, kita akan langsung fokus kepada chartnya. Jadi kita akan coba ke chartnya. Meskipun nanti ada beberapa menu ya di sini ya, banyak. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman kemarin belajar fundamental, itu kan hitung-hitungan, ya nggak? Kemarin ada yang ngitung PER nggak? PER. Ada? Kemarin? Pertemuan Ada. sebelumnya? Ada ya? Nah, kalau di sini kita udah ada alatnya. Jadi angkanya itu kalian nggak perlu ngitung. Jadi langsung ada. Jadi yang penting kalian bisa menginterpretasikan. Kalau PER-nya sekian, itu murah atau enggak? Kayak gitu ya. Oke, kita masih loading ya. Sorry, koneksi jaringan. Oke, masih nunggu. Oke, sambil nunggu ya teman-teman ya. Mungkin di rumah ada yang sambil nyoba-nyoba. Atau mungkin sudah ada yang pernah menggunakan Yahoo Finance sebelumnya. Ada? Atau mungkin teman-teman ada di sini yang bermain trading Bitcoin? Ya, ini kayaknya loading. Oke, sebentar ya. Koneksi jaringan, maaf. Ya, oke. Sekarang di depan teman-teman semuanya di layar, itu telah tampil sebuah chart dari Unilever. Pasti kan pertama kali ngeliat nih, apaan sih? Garis-garis doang, ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, di sini teman-teman lihat di sebelah kiri, di sini nih ada yang namanya indikator. Jadi ini adalah indikator untuk teman-teman gunakan nanti untuk menganalisa saham. Di sini ntar ada moving average, ada moving average envelope, dan lain sebagainya, ada RSI, Bollinger Band. Ini detailnya akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Ini walaupun nanti penontonnya teman-teman ya, yang hadir peserta ada yang live, ada yang join, saya harap nanti ke depannya nanti bisa paham ya. Oke, ini intinya yang indikator ini akan teman-teman gunakan nanti setelah pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita hanya akan pengenalan dari sebuah aplikasi website ini ya, yang di website. Ini ada indikatornya, indikator nanti lebih detail akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini juga ada comparison. Comparison itu adalah untuk membandingkan harganya. Jadi dengan yang ada di Dow Jones itu indeks luar negeri ya, ada Nasdaq, ada SP500 itu nanti adalah indeks-indeks yang ada di luar negeri. Kalau kita kan indeksnya IHSG ya teman-teman ya. Itu. Nah, di sini ada date range. Date range itu rentang waktu. Jadi kalian mau buat grafik. Ini kan ada nih, teman-teman bisa lihat di depan ya, ini ada grafik nih. Naik turun ini adalah sebuah grafik. Ini bisa ditentukan rentang waktunya. Nah, di sini kalian bisa ngatur rentang waktunya di sini nih. Mungkin dari Agustus sampai Oktober. Ini mulai dari ini ya, bulan 29 Agustus sampai 29 Oktober. Itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa juga memilih rentang waktu 1 hari. Nah, ini ada rentang waktu 5 hari, ada 1 bulan. Ingat ya, M itu berarti month, berarti bulan. Ini ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun. Ini hitungannya bisa 1 tahun juga. Ini ada meskipun ada 1 tahun, ini ada 2 tahun, 5 tahun, dan juga max. Max itu secara keseluruhan overall dari pertama kali si Unilever ini buka listing. Coba kalau sekilas nih teman-teman lihat sekarang di layar kaca. Unilever dulu ada di bawah sini nih. Di sini detailnya di sana terlihat di layar teman-teman ya. Itu dulu dia pertama kali buka harganya cuman 665. Tapi sekarang berapa nih teman-teman? Kita cek. Berapa nih di sini? Sudah 4.700.000-an. Nah, di sini teman-teman mungkin akan menjadi gambaran bahwa berinvestasi itu bisa dalam jangka panjang sangat menguntungkan untuk teman-teman. Itu ya. Ya, ini adalah gambaran untuk rentangnya sebuah grafik.
Jadi teman-teman di sini bisa ngatur rentang grafik 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, sampai dengan waktu pertama kali dibukanya sebuah saham, waktu IPO. Nah, di sini ada intervalnya. Interval dari masing-masing ada 1 menit, ada 2 menit. Jadi gini teman-teman, grafik ini balik lagi kalau teman-teman acap kali dengar itu ada yang orang suka bermain trading. Nah, itu tuh kayak gini teman-teman. Jadi dia ngawasin grafik, melototin grafik mulu kayak gitu. Nah, tapi kita cara paling gampang nanti kalau kita mau analisis itu yang pasti pertama kali yang harus kalian lakukan ketika buka Unilever sini ya, ketik di sini tadi udah muncul grafiknya. Yang pertama kali kita pilih ini dulu. Ini ada candle, ada milih-milih macam-macam barnya. Ini ada line, ada area, ada candle, ada hollow candle, bar sama color bar. Nah, nanti kita akan sering yang gunakan namanya candle. Bentuknya kenapa candle? Candle bentuknya seperti lilin. Nanti detailnya kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya akan fokus memperkenalkan Yahoo Finance ke teman-teman biar paling nggak ada gambaran. Meskipun nanti pertemuan berikutnya kita akan gunakan Yahoo Finance juga untuk menganalisis saham. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih candle dulu. Nah, setelah pilih candle dia akan terbentuk nih kayak lilin-lilin naik turun ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalian pilih interval candle-nya. Jadi satu candle itu mau 1 menit, 2 menit, 5 menit, 15 menit, 1 jam itu bisa milih. Nah, nih kalau 1 menit kayak gini nih. Kalau mau 5 menit, ya otomatis nanti akan berubah. 5 menit. Nah, ini 1 jam. Sorry. Oke. Oh ya, sorry. Ini kita ubah dulu ya. Kita ganti 3 bulan dulu. Sorry, ini kayaknya koneksi jaringan ya. Bentar. Oke. Kita restart dulu sebentar ya. Ini kayaknya jaringan saya agak terkendala. Sorry. Oke, sorry. Bentar ya. Kita coba yang lain aja. Ya, koneksi jaringan ternyata. Oke, bentar ya. Kayaknya jaringan saya terputus, teman-teman. Oke, kita akan coba ke saham yang lain ya teman-teman ya. Kita coba ke Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini kita klik chart lagi. Oke, berhasil. Sambil nunggu loading. Oke. Oke, ini kita coba ganti ya teman-teman ya. Ya, oke. Jadi ya teman-teman, nanti waktu kalian pertama kali menggunakan ya, habis masuk tadi, nah di sini kan ada kodenya tadi diklikkan, nanti kan muncul gambar seperti ini, nanti jangan lupa dirubah. Di sini ada candle, nanti kita pilih. Kalian mau pakai line, area, candle, hollow candle, nanti kita lebih prefer ke candle-nya. Nanti kita pilih candle. Nah,
Nanti kalau udah pilih candle ini, teman-teman bisa menentukan intervalnya. Interval candle-nya itu mau 1 menit, 2 menit, 5 menit, atau berapa. Tapi biasanya kita akan gunakan yang one day aja, 1 hari. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti di sini ada date range. Date range itu fungsinya untuk mengatur range-nya yang sepanjangan ini ya. Itu mau berapa lama. Nah, katakanlah di sini kita pilih 2 tahun. Nah, nanti akan ketahuan grafiknya terbentuk selama 2 tahun dengan intervalnya selama harian, nanti dalam berbentuk candle. Jadi gitu, ada yang bingung nggak kira-kira cara bikinnya ini kayak gini nih? Yang penting adalah teman-teman masukkan kodenya. Setelah masukkan kodenya, kemudian teman-teman tinggal tentukan di sini candle-nya, intervalnya jangan lupa ditentukan daily. Terus nanti di sini tinggal dipilihkan date range-nya mau range berapa. Tinggal teman-teman pilih masing-masing. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya itu kita perlu teman-teman ketahui ya. Nah, nanti di sini kalau kalian nih arahkan, kalian lihat di sebelah kiri ya, itu ada selalu bergerak. Bridge CK, ada open, high, low, close. Itu selalu berubah jika kita arahkan kursornya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya cara paling gampang, misalnya kita taruh di sini nih. Nah, pada posisi ini berarti harga opennya adalah 2.830 nih ya. Nah, di situ 2.630 berarti harganya satu lot itu 2.820 gitu ya teman-teman ya. Nanti sebenarnya ini hanya untuk informasi teman-teman, paling nggak jangan terlalu kaku nanti kalau kita nanti menggunakan Yahoo Finance untuk bantu teman-teman menganalisa saham. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang bingung nggak nih? Kira-kira kalau cuma sekedar buka Yahoo Finance-nya, terus nanti buka ke menu chart-nya, ada yang bingung nggak kira-kira? Terus terang kita nanti hari ini nggak bahas chart Nexus dulu ya teman-teman ya. Ini saya nanti akan coba install dulu, soalnya instalannya ada di Lepi, kemarin Windows saya belum support, jadi belum bisa terinstall. Jadi hari ini kita ke Yahoo Finance dulu. Itu. Oke, ada yang bingung nggak sampai di sini? Nanti kita akan lebih intens Yahoo Finance-nya itu di pertemuan yang membahas tentang analisa saham teknikal ya, yang lebih intens ke moving average-nya dan lain sebagainya nanti. Itu nanti kita akan menggunakan fasilitas indikator. Kita mungkin buat warning up sedikit ya. Kita akan coba buat teman-teman. Ini cuma sekedar buat contoh aja. Oke. Ini salah satu teman-teman yang akan dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman akan bisa lihat sebuah garis-garis nih, garis apaan gitu kan ya. Jadi kalau kalian menganalisa saham nanti, itu ada yang namanya moving average. Moving average ini nanti akan bantu teman-teman kapan waktunya beli dan kapan waktunya teman-teman akan menjual sebuah saham. Nah, contohnya ini kita ada saham BRIS. Katakanlah pada waktu itu teman-teman masih ingat zaman-zaman corona ya. Zaman-zaman corona dulu, katakanlah di, sorry ini kurang gede ya. Sorry ini hilang. Oh ini. Santai. Iya, terima kasih. Oke, jadi gini teman-teman, jadi intinya pada pertemuan kali ini kalian hanya akan membahas tentang Yahoo Finance saja. Nanti akan mengesankan ketika nanti sudah menganalisa sahamnya secara langsung, kayak gitu. Jadi emang awal-awal akan sedikit ini apaan sih? Nah, jadi nanti kita akan lebih dalam nanti ketika sudah di pertemuan berikutnya. Kayak gitu teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanyain, boleh banget loh. Ada yang mau tanyain nggak? Kak mau tanya. Boleh. Ini nggak tentang ini sih, nggak tentang Yahoo Finance-nya. Ya. Tapi masih bingung. Kemarin kayak baca-baca itu IHSG kalau ditutup melemah gitu berarti IHSG itu secara keseluruhan gitu ya Kak? Iya, jadi IHSG itu lebih ke indeks harga semuanya ya Mbak, tapi tidak mencerminkan beberapa saham tetap naik. Jadi contoh, tadi saya perlihatkan ya,
ada Unilever yang turun, tapi di satu sisi ternyata di sini BRIS itu naik. Jadi kita nggak bisa pukul rata ketika IHSG turun, melemah, itu semua saham dikatakan semua turun. Enggak. Jadi emang ada beberapa saham yang memang mayoritas mungkin turun, tapi tetap ada yang naik. Kayak gitu. Mungkin bisa jadi gambaran, sebenarnya nih ya, paling enak itu nanti ketika, teman-teman udah punya akun belum? Akun apa, Kak? Akun pasar modal udah punya? Iya, di iPod udah punya. Ada ya? Nah, kalau di iPod teman-teman buka, biasanya di halaman itu ada reportnya. Nah, reportnya yang merah gitu kan, yang hijau. Nah, itu ntar bakal kelihatan sebenarnya. Mana yang naik, mana yang turun. Kayak gitu. Mungkin ada yang yang lain? Ya, bagi teman-teman yang mau Mungkin kita sharing-sharing aja boleh. Pertemuan pertama ini, ibaratnya kita nggak terlalu saklek harus dengan materi yang membingungkan ya. Dibikin have fun aja. Kira-kira kalau ada yang masih bingung di pertemuan kemarin boleh ditanyain. Tapi kalau tentang fundamental saya sebisa saya ya. Karena saya terus terang berbagi pengalaman, saya lebih ke teknikal gitu teman-teman. Mungkin saya bisa ngasih info tentang cara beli saham pas harganya agak murah, nanti dibeli dijual agak mahal. Nanti lumayan bisa buat investasi teman-teman. Saya sambil ngecas sebentar ya. Oke, tadi kayaknya ada yang raise hand ya Mas tadi. Oh iya, boleh yang resen kalau mau tanya, boleh. Iya, tadi kayaknya si Laila gitu. Ya, Jadi ya. Oke, Mbak, belajar candle di mana? Ya, candle nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan berikutnya. Mas Muhammad Alfian ya. Jadi pertemuan kali ini saya nggak mau terlalu berat di materinya. Jadi kita hanya ngelihat Yahoo Finance-nya aja. Soalnya nanti kalau saya langsung breakkan, ini candle itu jenisnya banyak. Nanti ada macam-macam candle. Itu kita harus kenal sedikit-sedikit lah nanti. Ada kebiasaan-kebiasaannya. Jadi mohon maaf memang kita pertemuan kali ini kita hanya fokus untuk mengenalkan aja. Ini ada alat analisis nih yang buat bantu teman-teman nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kayak gitu. Ya. Makasih Mas Muhammad Alfian ya udah tanya ini. Ikut ngasih timbrungan. Ada yang mau nimbrung lagi? Gelar lapak boleh. Yuk. Oke. Monggo kalau misalnya ada yang mau tanyain. Tadi ada IHSG melemah ya. Itu tadi. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Oke. Wah, Mas Brilian, udah open mic nih. Oke. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Kita hari ini nggak terlalu lama sih. Kita cuma mau ngenalin aja. Ini kita ada Yahoo Finance, nanti yang bakal digunakan teman-teman. Kira-kira dari segi penggunaan yang simple tadi, kira-kira ada yang bingung nggak? Itu dulu sih. Ini sangat simple soalnya. Kalau yang ini aja nggak bisa, nanti agak kesulitan ke depan. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Kak mau tanya tadi, moving average tadi apa ya? Oh ya, itu nanti kita sebenarnya akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi ini akan saya kasih gambaran aja. Jadi moving average itu adalah salah satu indikator yang bakal teman-teman gunakan untuk menganalisa saham yang tentunya ini sangat mudah digunakan. Jadi itu hanya berdasarkan rata-rata harga. Kalau ada tadi ya, contoh tadi saya bikin indikatornya moving average. Terus ada ini ya, di period itu adalah rentang waktu. Jadi dalam rentang waktu 50, misalnya 50, kita kasih warnanya tadi merah. Berarti selama, kalau 50 kalau dihitung 50 hari itu berarti bisa dihitung sebagai dalam waktu 1 bulanan lebih ya. Kalau misalnya hari kerja kan 5, berarti paling nggak sekitar 3 bulan. Jadi kita anggap sebagai rata-rata harga selama 3 bulan. Terus ada juga tadi kita atur warnanya yang warna kuning, ini adalah rata-rata waktu selama 1 bulan, harga selama 1 bulan. Ada yang warna hijau adalah harga rata-rata selama 1 minggu. Nah, di sini teman-teman, nanti asiknya di sini nih. Kalian hanya perlu melihat di mana garis itu akan berpotongan. Semudah sesimpel itu aja. Kalian di mana waktu akan menjual dan kapan kalian akan beli. Contoh,
Di sini ya. Di sini kalau kalian lihat, di sini warna hijaunya menembus harga rata-rata selama 1 bulan. Normalnya, menurut logika, harga selama 1 minggu itu lebih tinggi atau lebih besar daripada harga selama 1 bulan. Berarti harga bakal naik apa enggak? Naik atau enggak kira-kira menurut kalian? Naik sih. Naik ya. Kita langsung akhirnya konfirmasi. Nih ya, di sini yang sejak naik sampai angka sekian. Iya kan? Ditambah lagi, dia ternyata garis hijau menembus harga rata-rata selama 3 bulan. Berarti itu sudah konfirmasi penuh bahwa harga akan naik dengan drastis. Ya atau enggak? Caranya membuktikan satu. Kalian lihat ke atas, ternyata harganya nih garis perpotongan di sini ya. Di sini kalian lihat di situ harganya yang di bagian open sama close. Kalian lihat di bagian close aja. Di close harganya berapa tuh? 1945. Wah, hari tahun kemerdekaan ya. 1945. Kemudian dia ternyata setelah konfirmasi nih menembus garis-garis selama 1 bulan dan juga 3 bulan, dia sampai ke harga sekian teman-teman. Berapa nih? Kita cek ya. Nih, di sini nih. Tertingginya berapa nih? 2.390. Sorry, salah pas. Sini ya. Harganya 2.820. Bayangin sekarang. Kita agak mikir ya. 2.820 tadi berapa? 1945. Kalian tinggal kurangin aja. Berapa nih? 5 7 875 kalikan 100. Satu lot berapa? Satu lot berapa lembar, teman-teman? 100 lembar. 100 ya. 100 ya. Coba bayangin nih, kalian beli di harga 1945, kemudian ternyata kalian udah lihat moving average-nya tadi sampai ke harga 2.820. Berarti kalian sudah naik 875 basis point, tinggal ditambahin 0 di belakangnya 2. Berarti kalian sudah untung sebesar 87.500. Nih, dari sini ya. Dari sini menuju ke sini. Rentang waktunya berapa lama nih? Sorry, saya nggak kelihatan soalnya. Oke. Ya. Nah, intinya apa? Di sini kalian akan menebak dia akan naik ke atas sampai ke sini. Jadi dalam rentang waktu sekian, dia sudah naik 87.500. Bayangin kalau kalian punya 100 lot. Berarti berapa? Dengan cara moving average doang, kalian sudah bisa cuan 87.500. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kalian harus jual? Biar kalian nggak loss. Nah, caranya juga sama. Kalian tinggal cukup di zoom lagi. Di sini lihat ya, ada warna hijau, dia menembus harga selama 1 bulan, terus juga menembus harga selama 3 bulan lagi, tapi turun ke bawah perpotongannya. Normalnya harga selama 5 hari aja itu lebih rendah daripada harga selama 1 bulan. Menurut kalian bakal naik apa turun? Ayo. Turun. Turun ya. Konfirmasi, ternyata benar. Di sini dia berpotongan ke bawah, akhirnya harga anjlok ke bawah. Ya atau enggak? Ya. Nah, makanya tadi Pak Wira juga bilang kita bakal ngeliat kayak ke masa lalu, sejarah-sejarahnya. Memang itu kenyataannya. Jadi sebenarnya analisa teknikal ini itu lebih ke membaca grafik memang yang selalu terulang di masa-masa yang lampau. Dan kebiasaan-kebiasaannya biasanya selalu terulang. Bukannya gagal move on ya, tapi memang kenyataannya perilaku pasar kayak gitu. Nah, di sini selama 1 minggu ternyata juga lebih rendah daripada selama 3 bulan. Alhasil apa? Di harganya turun lagi nih, sampai ke titik sekian. Nah, di sini berapa nih? Kalau teman-teman lihat 2.150. Bayangin, kalau kalian nggak cepet-cepet buang harga di sini, berarti kalian sudah loss lagi. Jadi kerugiannya akan ada lagi. Kayak gitu teman-teman, ini sangat mudah untuk teman-teman gunakan. Jadi kita akan belajar menganalisa saham yang gampang-gampang aja. Yang gampang dimengerti, intinya nggak terlalu sulit untuk teman-teman. Oke, ini yang moving average ya. Nanti ada lagi namanya MACD, nanti ada yang namanya Bollinger Band, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini cuma buat gambaran. Kalau saya boleh sharing,
dulu teman-teman di KSPM itu banyak yang cuan. Karena salah satunya menggunakan sesimpel ini doang. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Yang lain, boleh. Ya nih Mas, Ya, boleh. di chat masih Mas Muhammad Arifin. Saya menanyakan pattern itu apa gitu. Oke. Kalau misalnya itu gimana kalau kita sepakatin aja ya? Mungkin kalau tahap sekarang nanti kita akan terlalu gamblang nih. Insya Allah minggu depan kita pembahasnya tentang chart dan pattern. Jadi biar nggak terlalu kita melebar dan minggu depan masih dijelasin juga. Saya amannya kita akan bahas langsung di minggu depan aja. Jadi hari ini kita akan fokus ke bagaimana teman-teman bisa menggunakan Yahoo Finance secara simpel, mengenali tools-toolsnya dulu aja. Itu ya, mohon izin kita biar besok itu lebih enak gitu bahasnya, biar gak bolak-balik. Gitu. Oke, itu mungkin kita akan detailnya mengenai chart, pattern, indikator, semuanya kita akan bahas secara bertahap. Karena nanti kalau misalnya kita langsung ke sesi yang berat dulu, wah nanti takutnya malah bingung. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita hari ini skupnya ke Yahoo Finance. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau kita bisa beristirahat bersama. Oke. Ada yang tanyain? Gimana teman-teman? Apakah udah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya ini ya teman-teman nanti mengaksesnya via Yahoo Finance. Kita nanti akan kurang lebih pakai ini juga. Oke, nggak ada. Tapi insya Allah teman-teman bisa ya buka di website-nya masing-masing yang menggunakan HP ya. Tentunya ini kompatibel kalau kalian menggunakan pakai smartphone. Tadi kalau misalnya kalian bingung nyari kode saham, tadi sudah diperlihatkan ya. Nanti bisa cek di ketik aja daftar efek syariah atau mungkin kode saham. Nanti banyak banget yang nampilin. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kita skupnya ke sini dulu ya. Mohon maaf nih, soalnya saya nggak mau melebar-lebar soalnya. Oke. Mungkin cukup atau ada yang mau tanya lagi? Mau tanya Kak. Ya, boleh. Nah, kalau di aplikasi, maksudnya selain di Yahoo Finance, Yahoo Finance ini kalau di iPod gitu, di Ajaib, Bibit gitu, ada nggak sih Kak yang kayak gini chart gitu? Ada. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya semuanya ada. Jadi nggak hanya di Yahoo Finance. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau kalian buka iPod kan kalian harus login dulu ya, iya atau enggak? Ya kan? Iya. Nah, harus masukin user password kan kelamaan. Padahal kalian nih kadang-kadang baru trading nih, mau beli atau enggak nih. Kadang-kadang kan kita juga harus ada tools lain. Kalau saya terus terang biasanya gunakan itu kalau enggak ini, soalnya ini kan kita nggak perlu bayar ya pakainya. Cuman ketikan aja nih di Google Yahoo Finance, klik langsung masukkan kodenya, habis itu langsung dipakai. Indikatornya juga yang simpel-simpel kan ada, langsung dimasukin aja. Dulu ada aplikasi namanya Webull. Wah itu keren banget juga itu. Cuman sayangnya sekarang Webull hanya untuk saham luar negeri. Indonesia udah dihilangin. Gak tahu kenapa, mungkin nggak profit kali ya. Jadi sebenarnya banyak tools yang bisa teman-teman gunakan khusus untuk menganalisa. Salah satunya contohnya Chart Nexus itu juga sama. Cuman mohon maaf ini saya nggak bisa nampilin karena emang belum kompatibel di komputer saya di laptop. Gitu. Makanya nih sebenarnya yang bisa kompatibel mau pakai laptop ataupun komputer atau pakai smartphone, Yahoo Finance ini bisa. Ini cuma salah satu ya, bukan mau promosi. Jadi kalau misalnya pakai iPod, Ajaib dan lain sebagainya, semua sekuritas saya yakin bisa menganalisa. Tapi mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau boleh jujur, kalau kita membedah satu persatu, itu pasti banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh ya, kalau kalian gunakan iPod, terus terang banyak banget aplikasi yang kalian gunakan, ya atau enggak? Coba, kalau iPod kalian tahu nggak aplikasinya apa aja? Ada iPod Go, ada iPod Ultima, terus ada iPod apa lagi? Jadi ada beberapa aplikasi yang harus digunakan, namun saya dapat info ya, kemungkinan tinggal satu aplikasi doang yang terbaru. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi intinya aplikasi itu banyak yang bisa teman-teman gunakan, cuman kalau yang saya tampilkan saat ini itu hanya
aplikasi yang tidak perlu login, tidak perlu berbayar, kalian bisa akses secara free, gitu aja. Oke, itu Mbak Fatimah. Ada lagi? Oh, Mbak Tasya, mau tanya atau gimana? Atau kepencet ya, sorry ya. Oke, itu teman-teman. Mungkin ada yang mau di ini lagi? Nggak tahu ya, kolom chat juga sepi, aman. Ini banyak banget yang bisa digunakan buat teman-teman ya. Ada broker juga. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Saya terus terang akan bahas lebih detailnya nanti di pertemuan minggu depan. Kayak gitu. Dan mohon maaf juga kita ke pending 1 minggu ya kemarin ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya. Ada? Oke, mungkin sebelumnya di sini saya boleh tanya nggak ke teman-teman nih? Kemarin dari materi fundamental itu sudah dijelasin kan cara menilai saham yang bagus, perusahaan yang bagus sama enggak. Nah, nanti saya minta tolong waktu ada ya? Kemarin sudah ada ya cara menilai saham yang murah, terus saham yang mahal, saham yang bagus gitu ada kemarin pertemuan sebelum-sebelumnya. Ada, Pak. Ada ya. Nah, nanti saya mungkin coba di info, nanti kita coba ngelihat chartnya. Gimana sih pola-polanya dari saham-saham yang murah, saham yang bagus tadi. Kayak gitu ya, saham yang mahal. Nanti kita di pertemuan minggu depan kita akan coba menganalisa dari yang teman-teman dapetin di analisa fundamental. Kita akan cek nanti. Kayak gitu ya. Jangan lupa nanti minta tolong diingetin ya. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman? Oh ya, kalau boleh tahu di sini dari kelas A sampai kelas berapa ya? Kelas C. C ya, 10 kelas. Ya. Iya, Pak. Jadi satu Zoom sekarang ya berarti ya. Satu kelas berapa orang? Kalau boleh tahu. 40, 35? Sekitar 35-an. 35-an ya, 35. Oke, berarti kan paling nggak nih ada 100 yang belum ada. Ya, 90-an, 80-an lah. Mudah-mudahan nanti bisa join di pertemuan berikutnya. Oke? Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau di-sharingkan. Mungkin kaitannya yang simpel-simpel dulu ya. Kalau nggak ada, mungkin nanti akan saya serahkan kembali ke Mbak Moderator. Baik, Mas Wahyu. Ada? Terima kasih. Monggo, Mbak. Oke. Mungkin nggak ada lagi ya? Baik, karena tadi Mas Yusuf sudah menyampaikan materi dan teman-teman dirasa sudah cukup karena belum ada pertanyaan. Jadi kita tutup aja ya. Terima kasih untuk Mas Wahyu yang sudah memberikan materi yang luar biasa walaupun sore. Tapi teman-teman masih semangat, Mas Wahyu juga semangat buat ngajar. Mas Wahyu, sorry, bukan Wahyu. Maaf. Ini mungkin teringat dengan Mas Wahyu ya. Maksudnya. Oke. Nggak apa-apa Mbak, aman. Oke, intinya terima kasih buat teman-teman sama buat Mas Yusuf yang udah semangat buat ngikutin praktikum di pertemuan kelima ini. Bagi teman-teman juga udah absen, silakan karena udah di share-nya. Untuk Mas Yusuf, kalau
berkenan untuk meninggalkan, silahkan. Terima kasih Mas Yusuf. Yap, teman-teman, saya terima kasih buat perhatian teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan minggu depan. Hari ini kita cuma fokus ke Yahoo Finance. Semoga nanti teman-teman nggak kaget di pertemuan berikutnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terakhir dari saya, jangan lupa kalian cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Saya mau izin live langsung ya teman-teman ya. Ya. Terima kasih, Pak. Siap, assalamualaikum. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng. Semangat. Makasih Mas Yusuf. See you ya next.